Episode 233, Digigit Harimau. Sementara di dalam apartemen, Ipana membantu Sapira untuk berjalan. Walaupun gadis itu sudah menolaknya, Raisa yang mengira jika Sapira memang betul sakit juga ikut membantu kakak iparnya untuk berjalan. "Kak, Ica mau istirahat lagi ya," ucap Raisa yang masih mengantuk. "Iya deh, istirahatlah, nanti kita pergi jalan-jalan kalau keadaan kakak sudah lebih baik lagi," ucap Ipana. "Ya sudah kak, aku ke kamar dulu ya," Raisa berlalu. Tinggallah Ipana dan Sapira di ruang tamu. Ipana terlihat ketika hendak bertanya kepada Sapira, namun jika tidak ditanyakan ia akan mati penasaran. "Kak," panggil Ipana. "Iya dek." Apa kakak sama abang udah itu?" ucap Ipana menggerakkan tangan seperti berciuman. Dek, wajah Sapira mendadak merona dan salah tingkah. Ipana paham dengan gerik kakak iparnya. Mereka berdua sama-sama merona dan salah tingkah. "Apa sakit kak?" tanya Ipana. Ya lumayan sakit deh, nanti kalau kamu menikah juga akan merasakannya," ucap Sapira yang sudah merasa sangat malu. Apa seperti digigit kucing atau digigit semut?" ringis Ipana. Digigit harimau deh," ucap Sapira menahan senyumnya. Dek, Ipana melotot sambil menatap Sapira dengan rasa tidak percaya. Kakak serius?" pekik Ipana dengan mata yang berkaca-kaca. Sapira hanya bisa mengangguk dan bingung melihat raut wajah Ipana yang seperti ingin menangis. "Kalau sakit kenapa kakak mau?" teriak Ipana dengan air mata yang sudah mengalir. Kok jadi nangis? Sakitnya cuma sebentar kok dek," ucap Sapira yang merasa bersalah karena sudah membuat adiknya menangis. "Tapi kan sakit juga kak, aku harus kasih pelajaran sama abang nanti," ucap Ipana geram. "Dek, sakitnya cuma sebentar beneran," ucap Sapira menenangkan Ipana. "Benarkah?" Kakak bohong, tadi katanya serasa digigit harimau, gak mungkin sakitnya cuma sebentar," delik Ipana tidak percaya. "Ya kalau gak percaya kakak gak bisa ngasih bukti sayang, kamu bisa merasakannya sendiri nanti," ucap Sapira menggaruk tengkuknya. Apa masih sakit kak?" "Gak sakit, cuma rada perih terus ngilu gitu dek." "Jangan sakit-sakit," ucap Ipana kembali berkaca-kaca dan merebahkan kepalanya di pangkuan Sapira. "Iya, kakak bentar lagi udah sembuh, kita bisa jalan-jalan," ucap Sapira mengelus lembut kepala adik iparnya. "Kakak tahu kenapa aku ikut dengan kakak ke sini?" ucap Ipana merasa nyaman di pangkuan Sapira. "Mau liburan kan?" "Bukan, kakak masih ingat perempuan bule yang waktu itu datang ke perusahaan abang?" "Oh, Jueta. Iya, aku hanya ingin memastikan jika perempuan itu tidak mengganggu abang, karena dia pasti tahu abang kesini. Aku yakin dia akan menemui abang nanti," ucap Ipana menerangkan maksudnya. "Kakak harus jadi istri siaga seperti bunda, karena abang itu bisa dibilang laki-laki sempurna. Pasti semua wanita menginginkannya. Jadi kakak jangan minder ya," ucap Ipana tersenyum. "Iya sayang, ini semua sudah kakak pikirkan sebelum menerima abang. Karena waktu itu abang bilang kalau dia pernah ditinggal karena perempuan itu merasa minder jika dekat dengan abang." "Iya kak, aku kesal jadinya. Padahal dulu aja kakak itu baik, sering bantu abang, tapi malah nikah sama orang lain," dengus Ipana kesal. "Itu yang namanya gak jodoh. Dede bantu kakak ya karena kakak gak sekuat kamu yang bisa menentang siapa saja," ucap Sapira lirih. "Kakak tenang saja, yang jelas kakak gak boleh takut untuk merusak nama baik Dirgantara, asal yang kakak perbuat itu memang suatu kebenaran, dan bukan kakak yang memulainya." Iya, kamu kan tahu kalau kakak gak pernah mencari gara-gara dengan orang lain." "Iya itu makanya dede suka, kakak tahu kalau abang marah itu bisa terlihat menakutkan daripada ayah. Apalagi kalau menyangkut tentang perempuan," tanya Ipana. "Iya kah? Kakak belum pernah melihat abang marah dek," ucap Sapira sedikit bergedik. "Dede sarankan mending jangan dilihat kak, atau kakak kan merasa ketakutan dan trauma sama abang." "Apa lelaki seperti abang juga memiliki temperamen yang begitu berbahaya?" batin Sapira. Mereka masih terus bercerita tentang apa saja mengenai Fajri dan fakta kehidupannya. Sapira semakin mengenal suaminya berkat gadis cantik yang tengah ia pangku ini. Sementara di persidangan, Fajri mengira jika ia harus marah-marah dan berdebat dengan pihak lawan. Ternyata tidak. Ketika ia datang, mereka sudah terlihat pucat dan tidak ada yang berani melawan. Bahkan ketika memberikan keterangan dan bukti yang lain, mereka terbata-bata dan berbelit-belit untuk menjawab pertanyaan hakim. Sementara Fajri masih memilih diam dan menyerahkan barang bukti yang ada dan hanya mengeluarkan perkataan ketika ditanyai oleh hukum.
Selama 12 tahun perusahaan PHD di Indonesia berdiri, belum pernah saya mendapati kecurangan seperti ini. Setiap hari saya selalu memiliki inovasi baru untuk perusahaan, termasuk mobil yang tengah diperkarai. Mobil itu ada karena permintaan sahabat saya beberapa bulan yang lalu. Bagaimana ada orang memiliki pemikiran yang sama dengan tata letak 100% sama? Saya berani jika harus melakukan uji coba, jika memang benar blueprint itu memang milik mereka, ucap Fajri santai. Mereka terdiam, bahkan hakim bisa langsung memutuskan saat ini juga, karena Fajri memang dikenal dengan sosok yang jujur dalam berkata dan bijak dalam bertindak. Baik, kami para hakim memutuskan setelah mengingat dan menimbang bahwa perusahaan PT PHD Indonesia adalah pemilik blueprint yang asli, bla bla bla, ucap hakim menjelaskan beberapa hal yang terkait. Fajri tersenyum manis karena bayangan bulan madu yang tenang dan indah sudah ada di depan mata. Asisten kepala pabrik sudah ditangkap dan Fajri juga menuntut perusahaan itu dengan pasal yang berlapis dan tak lupa menuntut ganti rugi kepada mereka. Pada akhirnya, ia bisa bernapas lega karena lagi-lagi ia bisa mengalahkan semua lawan dengan cara yang mudah. Silakan bermain denganku, maka aku akan berikan permainan yang baru untuk kalian. Selamat mencoba. Batin Fajri tersenyum semirik. Kita kembali ke kantor, ucap Fajri. Ia melangkah bersama Angga menuju ke perusahaan, sementara Ju mengurus beberapa berkas kecukupan data untuk memberatkan hukuman mereka. Kakak sudah siap kerjanya? Tanya Sapira di balik telepon. Sudah sayang, aku menang di sidang tadi, sekarang aku lapar, ucap Fajri cemberut. Mereka tengah melakukan panggilan video. Apa mau aku bawakan makan siang? Tanya Sapira tersenyum gemas. Boleh sayang, kamu sudah bisa berjalan? Apa masih sakit? Tanya Fajri khawatir. Sudah nggak terlalu sakit kak, aku juga sudah bisa berjalan normal, ucap Sapira tersenyum. Ya sudah, aku tunggu sayang. Iya kak. Panggilan berakhir, Sapira segera menyiapkan bekal untuk mereka agar bisa makan siang bersama di kantor. Beruntung bunda mertuanya menyiapkan beberapa sambal dan beras, sehingga ia hanya perlu memanaskannya untuk makan kali ini. Begini rasanya jadi istri, bukan hanya memikirkan diri sendiri namun ada suami yang harus diperhatikan juga, ucap Sapira tersenyum sambil memanaskan sambal rendang. Setelah selesai, para gadis itu segera pergi menuju kantor Fajri menggunakan mobil limousine milik pria tampan itu. Setelah 10 menit berkendara, mereka berhenti di lobi perusahaan yang tak kalah mewah dibandingkan perusahaan inti yang ada di Indonesia. Selamat siang Nona, sapa penjaga. Siang, ucap Ipana datar dan langsung pergi ke ruangan Fajri bersama dengan Safira dan Raisa. Banyak karyawan yang menatap Sapira dengan kagum melihat betapa cantiknya wanita itu dan tidak kalah dari Ivana. Namun Sapira hanya melayangkan senyum manisnya kepada setiap orang yang menyapanya. Abang, panggil Ivana sambil membuka pintu ruangan. Dek, jantungnya berdetak ketika melihat seseorang yang begitu ia rindukan yang sudah diasingkan oleh Fajri selama 2 tahun. Ivana membeku di tempatnya hingga suara Fajri kembali menyadarkan gadis itu. Dek, ngapain kamu berdiri di sana? Tanya Fajri mengernyit. Nggak ada bang. Ipana memilih untuk pergi ke kamar mandi untuk menetralkan sedikit detak jantungnya. Apa abang sudah memaafkannya? Kenapa abang nggak ngomong sedikit pun tentang hal ini? Berarti dia sudah lama berada di sini. Batin Ipana tidak percaya.